Jadi Rasulullah SAW itu memakai gamis dan itu disukai oleh baginda Nabi SAW. Gamis itu jubah itu. Kemudian disebutkan jadi lengannya itu sampai ke pergelangan. Jadi lengan maksudnya jadi gamisnya itu lengannya panjang. Kemudian Nabi juga memakai jubah. Nah, wal faruj wa washibul qoba. Jadi faruj itu menyerupai qoba. Wal farja wala bisal qoba, dan Nabi juga memakai qoba. Jadi pakaian qoba itu apa? Jadi qoba itu pakaian luar sejenis mantel gitu. Kalau orang Arab itu kan biasanya ada pakaian gamis, kemudian di luarnya itu jubah. Karena memang kalau musim dingin, ya wajar lah. Zaman dulu kan belum ada jaket kayak sekarang ya. Kenapa mereka memakai pakaian seperti itu? Karena dingin. Jadi tumpuk-tumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala yajra alaih. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk di pasal tentang pakaian Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi malabisi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal tentang pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat lahu imamatun, Nabi itu memiliki imamah. Imamah itu sorban yang dipakai di kepala, itu imamah namanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya imamah. Kanat lahu imamah tusamma as-sahab, namanya sahab. Ya. Jadi apa istilahnya imamah tadi, dan imamah itu nanti menjadi ciri. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama hadis itu kemudian ciri mereka itu biasanya menggunakan imamah. Nah ini biasanya, dan bahkan di dalam pembahasan tentang muru'ah, yaitu nanti di dalam kaitannya dengan ada istilah di dalam ilmu hadis itu, syarat hadis itu diterima itu ada 5. Ya, jadi syarat hadis itu diterima itu ada 5. Yang pertama itu nanti ittisalus sanad, jadi sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua itu adalah adalatur rawi, terkait dengan keadilan perawinya. Nah, ketika bicara tentang keadilan perawi, itu salah satu aspek yang dinilai itu adalah terkait dengan apakah perawi tadi itu bisa menjaga muru'ahnya atau tidak. Muru'ah itu kalau bahasa kita di sini itu marwah, gitu ya. Marwah itu dari bahasa Arab, muru'ah, gitu. Jadi apa marwah atau muru'ah tadi itu? Kaitannya dengan kehormatan, gitu. Itu muru'ah. Contoh di mata ulama ahli hadis. Jadi kalau misalnya orang itu biasa menutup kepala dengan imamah, itu salah satu indikasi
orang itu mempunyai muru'ah. Nah, jadi kalau orang itu nggak pakai tutup kepala, karena tadi kaitannya dengan tutup kepala itu, ya kayak sekarang lah misalnya santri lah gitu ya. Santri itu kalau di kalangan pesantren, NU terutama, santri itu kalau nggak pakai kopiah itu sudah dianggap ya nggak pantas lah gitu. Ya, santri itu harus pakai kopiah. Jadi santri kok gundulan, nah gitu. Nah itu karena dianggap tadi kaitannya dengan muru'ah, gitu. Ya, nah ini. Nah di kalangan ahli hadis juga begitu. Jadi di kalangan ahli hadis itu ternyata akhirnya imamah tadi itu menjadi salah satu simbol, salah satu indikator gitu. Makanya kalau kita lihat ya, nanti ada riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Imam Malik itu kalau mau menyampaikan hadis itu beliau pakai imamah. Jadi mandi besar, pakai wangi-wangian, pakaian yang bagus, kemudian menggunakan imamah. Nah, itu. Karena beliau ingin menyampaikan kalam manusia yang mulia. Nah, itu. Jadi kalau orang datang pada beliau bertanya fikih, ya beliau biasa saja. Tapi begitu orang datang bertanya hadis, beliau akan ganti pakaian. Nah itu diantara hal yang kemudian ditiru oleh para ulama ya terkait dengan kebiasaan Rasulullah gitu. Jadi memakai imamah itu bagian dari kebiasaan Rasulullah. Makanya di sini disebutkan kanat lahu imamah. Jadi Nabi itu memiliki imamah. Jadi pakaian udeng tadi itu ya. Yang disebut dengan as-sahab kasaha aliyan. Ya, kasaha aliyan. Jadi Rasulullah SAW pernah memakaikan imamah itu kepada Ali. Wa kana yalbasuha. Nah, Rasulullah itu pernah memakai imamah tadi, ya, yalbasuha, memakai imamah tadi, wa yalbasu tahtaha al-qalansuah. Jadi biasanya orang memakai imamah itu di dalamnya pakai begini, bawahnya itu ya, lalu kemudian di atasnya di luarnya itu dililit ya dengan kain. Itu memang begitu. Jadi cara Nabi memakai itu di dalamnya ada, lalu kemudian di luarnya dililit dengan kain tadi itu, dengan surban yang kemudian dilipat tadi itu. Nah, itu namanya imamah. Jadi begitu cara Nabi memakai. Ya. Wa kana yalbasul qalanswa bi ghairi imamah. Nah, kadang-kadang Nabi memakai qalanswanya saja. Qalanswa itu ya ininya. Tapi tidak pakai lilitan kain tadi, tidak pakai imamah. Gitu. Wa yalbasul imamata bi ghairi qalanswa, atau kadang-kadang Nabi itu memakai imamah tapi enggak pakai qalanswa, enggak pakai ini. Nah, jadi ada pertama ya, tiga model berarti kan. Model pertama tadi itu memakai lengkap. Jadi pakai qalanswa, kemudian luarnya pakai imamah. Yang kedua, pakai qalanswa, tidak pakai imamah. Yang ketiga, pakai imamah, tidak pakai qalanswa. Nah, itu tiga model yang dipakai atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Wa kana idza tamma, kalau Rasulullah memakai imamah, arkha imamatahu baina katifaihi. Jadi katif itu ini pundak ya. Jadi Nabi itu ujung-ujungnya itu dipanjangkan, kan ada dua ujung kan itu imamah itu ya. Nah, jadi biasanya sebelum ditutup itu ujung pertama dibiarkan memanjang. Terus nanti dilipat, terus ujung satunya dibiarkan memanjang, jadi dua. Nah, gitu ya. Jadi kanan kiri. Nah, gitu. Jadi kanan kiri. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu yang disebutkan di sini. Arkha imamatahu baina katifaihi. Jadi imamahnya itu dibiarkan menjulur, memanjang di antara ini buah pundaknya tadi. Kama rawahu Muslim fi sahihihi. Itu seperti diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya an Amru ibni Haris, dari Amr bin Haris qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari.
Aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar wa alaihi imamatu sauda, ya. Dan Nabi itu memakai imamah berwarna hitam. Jadi imamahnya Nabi itu tidak selalu warnanya putih. Jadi kadang-kadang Rasulullah memakai warna hitam. Qad arha tarafaiha, di mana ujungnya, dua ujungnya tadi itu Nabi biarkan menjulur baina katifaihi, di antara dua pundaknya. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diriwayatkan di dalam hadis Muslim, ya itu ada hadisnya di dalam hadis Muslim nomor 1359, ya dalam bab. Jadi di situ fil haji bab jawazu dukhuli Makkah bi ghairi ihram. Jadi di dalam haji itu ada bab tentang kebolehan masuk Mekah tanpa pakaian ihram, ya. Nah itu makanya tidak selalu orang masuk Mekah itu harus pakai pakaian ihram, tergantung niatnya. Jadi kalau dia memang niatnya mau haji atau mau umrah, ya dia harus pakai pakaian ihram. Tapi kalau niatnya mau dagang, ya tidak pakai pakaian ihram, atau mungkin niatnya yang lain, ya tidak pakai ihram. Nah itu. Ya. Rasulullah pada saat penaklukan kota Mekah kan niatnya bukan umrah, bukan haji. Ya niatnya apa? Melakukan penaklukan. Gitu. Maka di situ Rasulullah tidak memakai pakaian ihram, nah, gitu. Ya, ini yang kita mesti pahami. Jadi tidak selalu. Ini. Baru nanti Rasulullah umrahnya di mana? Umrahnya dan mengambil miqatnya itu di Ji'ranah pada saat pada saat penaklukan kota Mekah itu. Setelah selesai penaklukannya, baru kemudian Rasulullah keluar ke Ji'ranah dan memakai pakaian ihram di situ, lalu balik lagi umrah. Nah itu yang dilakukan Rasulullah. Ya. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud itu bab tentang pakaian, bab fil amaim, ya tentang imamah. Kemudian di dalam Sunan An-Nasa'i, ya jadi Abu Dawud tadi itu hadis nomor 4077. Kemudian di dalam hadisnya Nasa'i itu di juz ke-8 halaman 211, ya tentang zina. Zina itu hiasan, termasuk pakaian itu zina. Ya, bab lubsul amaim, ya al-irqaniyah, itu. Jadi memakai imamah. Kemudian di Ibnu Majah hadis nomor 1104, ya. Ini fil iqamah, ini. Bab majaa fil khutbah yaumul jum'ah, jadi terkait dengan khutbah pada hari Jumat, itu hadis nomor 2821, ya. Kemudian di dalam bab jihad juga begitu, ada bab lubsul amaim fil harbi. Jadi Nabi itu memakai imamah di dalam perang, itu nanti beda imamahnya. Ya, jadi itu banyak simbol lah Rasulullah itu, ya. Kapan Rasulullah pakai imamah untuk perang, kapan Rasulullah pakai imamah ya di luar itu, misalnya itu nanti ada warnanya apa dan sebagainya, itu nanti ada. Kemudian Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya juz 4 halaman 307 hadis Amr bin Haris radhiyallahu anhu. Baik. Wa fi Muslim aidan, di dalam riwayat Muslim juga itu disebutkan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dakhala Makkah, telah memasuki kota Mekah, wa alaihi imamatu sauda. Jadi imamatun sauda, Nabi itu memakai imamah yang warnanya hitam. Jadi imamahnya Nabi pada saat memasuki kota Mekah, imamahnya warna hitam. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya rawah Muslim di situ di dalam bab haji tadi sudah kita sebutkan, begitu juga hadis Tirmidzi, ya. Nah, di dalam hadis Tirmidzi itu hadis nomor 1679 itu di dalam bab maja'a fil alwiyah. Alwiyah itu jamak dari liwa. Liwa itu bendera. Jadi Nabi itu punya bendera, ada dua, yang putih itu disebut liwa, yang hitam itu disebut rayah. Nah, gitu. Jadi dua-duanya sama, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu. Jadi kalau putih tulisannya hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang hitam tulisannya putih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bendera Nabi, Pak. Jadi kalau kemudian ada yang membawa bendera itu sebenarnya adalah mengkampanyekan bendera Rasulullah.
Karena umat ini udah nggak tahu benderanya. Nah itu, jadi harus bersyukur sebenarnya ya. Jadi jangan dibilang ini bendera kelompok organisasi ini itu enggak. Itu benderanya Rasulullah. Ya, itu benderanya Rasulullah. Ini jangan termakan propaganda ya, orang-orang bodoh. Nanti kita ikut tersesat nanti. Kemudian walam yadhkur fi hadis Jabir. Ya, walam yadhkur atau walam yudhkar fi hadis Jabir. Jadi di dalam hadis Jabir tadi ya di situ tidak disebutkan du'abah ya. Nah, jadi du'abah ada memang yang menggunakan riwayat dengan menggunakan du'abah ya. Ini. Jadi du'abah itu apa? Du'abah itu jambul. Ya, di dalam hadis Jabir itu ada jambulnya. Gitu. Ya, tidak disebutkan jambulnya, maaf. Fadala ala anna du'a lam yakun yurhi hadaiman baina katifaihi. Jadi dalam hadis Jabir, tadi kan dalam hadis sebelumnya itu sebenarnya bukan jambul du'a, itu kuncir. Kalau jambul kan di depan ya. Kalau di belakang apa namanya? Kuncir ya. Kalau kayak rambut itu kan dipanjangkan, itu biasanya kan itu ya kan biasanya orang sebut kuncir. Nah, itu. Ya, itu bahasa Jawa itu. Enggak tahu bahasa Indonesia apa. Ya, pokoknya ngerti aja lah. Nah, di dalam hadis Jabir tadi itu tidak disebutkan ya, tidak disebutkan adanya kuncir tadi yang dua tadi. Ya. Nah, ini. Nah, fadalla ala anna du'a lam yakun yurhiha daiman baina katifai, dan itu menunjukkan bahwa berarti apa? Berarti tidak selalu dipanjangkan gitu. Tidak selalu dipanjangkan di antara katifai gini, ya, kan tadi yang dipanjangkan kan dua itu. Ya, ujung-ujungnya itu. Tidak selalu dipanjangkan. Wa qad yuqalu innahu dakhala Makkah, dan ada yang mengatakan innahu dakhala Makkah walai ya ahibatul qitali wal mighfar. Jadi Nabi itu disebutkan ketika masuk kota Mekah ya, jadi Rasulullah di situ disebutkan. Jadi ketika Rasulullah jadi pada saat masuk kota Mekah itu Rasulullah memakai perlengkapan ya. Ahibatul qital itu adalah perlengkapan perang. Kemudian mighfar itu di situ disebutkan apa mighfar itu? Ya, biwazni minbar ya. Itu adalah apa namanya? Pakaian baju besi. Ya, di situ disebutkan minadar iyal basu tahtal qalanswa. Jadi kayak jadi kan ada inilah helm. Nah, jadi helm kalau kita ke Topkapi ya, itu kan masih banyak itu peninggalan zaman dulu ya. Kekhalifan Utsmani itu kan banyak sekali di situ. Jadi helm perang itu yang terbuat dari tembaga itu. Ada yang terbuat dari tembaga atau kuningan, ya kan? Nah itu kan, nah itu disebut mighfar tadi, ala ra'si, di kepalanya, nah gitu. Fala bisa fi kulli mautin ma yunasibu. Jadi itu dipakai oleh Nabi fi kulli mautin di setiap tempat ma yunasibu yang cocok, gitu, ya. Ya kan nggak mungkin sholat pakai helm, nah, gitu. Nah berarti kan kalau di situ disebutkan di situ yalbasu tahta qalanswa ya khilakan yatakanna biha almutasallih, jadi atau dililit ya, dililitkan. Nah jadi kalau kita bayangkan bisa pakai tadi, kalau tahta qalanswa itu berarti pakai helm dulu, lalu kemudian ininya di luar, bisa begitu, karena di bawah itu kan berarti di dalamnya ada gitu. Nah, kalau misalnya helmnya tadi di luar berarti qalanswa dulu, terus baru setelah itu helm. Nah itu berarti helmnya di luar. Nah, ini. Wa kana syekhuna, kata Ibnul Qayyim, guru kami Abul Abbas Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu fil jannah, semoga Allah mensucikan roh beliau di dalam surga. Yadhkuru fi sababi du'abati syai'an badi'an. Jadi beliau menceritakan mengenai alasan ya du'abah tadi. Jadi ada
kuncir atau jambul tadi itu, ada menerjemahkan jambul ya. Itu sesuatu yang badian yang indah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama takhadaha sabihatal manam alladhi ra'a fil Madinah. Ya. Nabi itu kenapa kemudian Nabi itu memakai kuncir, di situ disebutkan ada satu kisah yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim ya tentang jambul atau kuncir tadi itu, suatu penjelasan yang unik dari Ibnu Taimiyah. Jadi Nabi ketika itu memakai jambul pada satu subuh di Madinah. Ini memakai du'abah tadi di waktu subuh. Sobihatal manam alladzi ra'ahu fil Madinah, di Madinah. Nah, di mana malam harinya itu Nabi itu mimpi, gitu loh. Jadi pagi itu Nabi pakai, tapi sebelum pakai itu malam harinya itu Nabi mimpi. Nah, ini. Jadi Nabi itu bermimpi melihat Allah. Ya. Lamma ra'a Rabbul Izzah. Jadi ketika Nabi itu melihat Allah, Rabbul Izzah tabaraka wa ta'ala faqala ya Muhammad, di dalam mimpinya tadi. Ya. Allah mengatakan ya Muhammad, fima yakhtasimu, katanya, apakah yang diperselisihkan oleh al-mala'ul a'la? Nah ini, qultu la adri, saya enggak tahu, katanya. Maksudnya apa yang diperselisihkan di al-mala'ul a'la tadi, di sana itu, di langit sana itu. Kata Nabi, saya enggak tahu. Fa wada'a yadahu fi katifayya. Maka kemudian di situ disebutkan ya, dia maksudnya di sini Allah dalam tanda petik meletakkan tangannya di kedua pundakku. Fa'alim tu ma baina sama wal ard. Ini dalam mimpinya itu. Ya. Nah, di sini kita kalau hadisnya seperti ini, itu kan kalau kita artikan seolah-olah Allah punya tangan kan begitu. Nah, jadi kalau bahasa harfiahnya tadi, lalu kemudian seolah-olah Allah itu meletakkan tangannya ke pundak Nabi tadi, sehingga kemudian seolah-olah Nabi itu setelah itu langsung bisa melihat, gitu. Nabi itu langsung bisa melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua ditunjukkan gitu, kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam memahami hadis seperti itu, kita harus tanzih. Tanzih itu apa? Tanzih itu ini pemahaman Ahlussunnah, Pak. Beda nanti pemahaman Ahlussunnah dengan pemahaman orang-orang Wahabi. Ya. Nah, jadi kalau Ahlussunnah itu lebih memilih tanzih. Tanzih itu apa? Tanzih itu maksudnya tidak mau mempersonifikasikan Allah dengan makhluk. Itu namanya tanzih. Tanzih itu makna aslinya adalah mensucikan Allah. Nah, itu Allah itu wajib ditanzih, disucikan. Makhluk itu punya tangan. Kalau kemudian tadi diartikan tangan, maka otomatis Allah itu seolah-olah seperti makhluk. Nah, padahal Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak punya padanan, gitu. Allah itu tidak punya padanan. Nah, kalau Allah itu tidak punya padanan, berarti kalau ada hadis atau ayat-ayat yang menceritakan tentang misalnya Allah itu punya anggota tubuh kayak tadi itu kita tidak boleh artikan anggota tubuh. Nah, itu harus istilahnya itu dimaknai ya dengan makna yang lain, gitu. Itu nanti istilahnya itu maknanya bukan dimaknakan hakiki seperti tadi, ya, tapi kemudian dimajaskan, gitu. Jadi seperti beginilah, ya. 2 hari ini saya tidak melihat batang hidungmu, gitu. Batang hidungmu itu kan ungkapan yang bukan berarti yang dimaksud itu batang hidungnya, ya kan? Tapi itu adalah istilah atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut keberadaan, nah, gitu. Jadi dalam kasus seperti tadi, maka kita bisa mengartikan bahwa Allah itu ya kemudian menunjukkan kuasanya kepada Nabi, ya.
Jadi menunjukkan kuasanya kepada Nabi. Sehingga Rasulullah akhirnya bisa melihat apa yang ada di langit dan di bumi gitu. Nah, di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga pernah mengatakan innallaha zawa ya liyal arda. Allah itu menggulung, melipat bumi ya untukku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sehingga aku bisa melihat ujung timur dan ujung baratnya karena dilipat. Ya kan? Misalnya gini lah ya. Kita itu kalau melihat bumi kayak gini kan kayak kebayang tuh. Tapi begitu buminya tadi dijadikan kayak globe, ya kan? Yang bulat itu kan, kita itu kan mudah. Dari ujung barat ke ujung timur, ujung utara ke selatan kan kita bisa lihat bolak-balik itu. Nah kayak gitu. Bagi Allah kan mudah sekali melipat tadi. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha zawaliyal arda. Allah itu melipat bumi ya fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sehingga ketika bumi itu dilipat oleh Allah, aku bisa melihat ujung barat dan ujung timurnya. Nah gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau bumi itu dilipat oleh Allah dan Nabi itu bisa melihat bagaimana dengan langit, ya bagi Allah mudah dong. Ya kan? Makanya tadi kemudian Rasulullah menyatakan fa'alimtu ma bainas sama'i wal ard. Aku bisa melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Gitu. Al-hadis, ya hadis ini panjang tapi dipotong oleh Ibnul Qayyim wa huwa fi Tirmidzi. Jadi hadis ini ada di dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, di dalam riwayat At-Tirmidzi. Jadi hadis itu panjang, hadisul manam at-tawil al-masyhur. Jadi hadis yang bermimpi ketemu Allah tadi itu panjang gitu. Wa man jalau yaqidha faqad ghalat, kata ini komentarnya. Kalau ada yang mengatakan Nabi ketika itu tidak bermimpi, artinya Nabi itu melihat Allah itu pada saat terjaga, itu salah. Gitu. Nabi itu bermimpi, ya. Itu yang benar. Nah ini, waqad syaraha al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali fi juz'in samahu ikhtibarul ula fi syarh hadis ikhtisam bil ma'lil a'la. Ini disarah, hadis ini disarah oleh muridnya Ibnul Qayyim. Jadi Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali itu muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ini. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa fi Tirmidzi tadi dalam riwayat Tirmidzi ya, hadis nomor 3233. Ya. Juga hadis 3231. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya juz 1 halaman 368. Ini hadisnya. Ya. Nah, al-malul a'la itu siapa? Di sini disebutkan. Ya. Nah, di sini disebutkan ya hadis bin Abbas Darimi Baghawi di dalam Syarah Sunnah min hadis Abdurrahman ibni Aish, ya, Abdurrahman ibni Aish. Al-malul a'la itu adalah al-malaikat al-muqarrabun. Jadi al-malul a'la itu malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Itu malul a'la. Ya. Nah, waqtisamuhum, ya, ikhtisam itu khosam itu artinya makna aslinya itu adalah bisa diartikan sebenarnya makna aslinya itu khosam, ya, itu bisa diartikan berebut bisa juga, ya. Nah, ini berebut atau ya kurang lebih itulah. Nah, imma ibarat antabaduri mila isbati tilkala al-mal wasu'ti sama. Jadi itu menggambarkan bahwa para malaikat itu tabadur. Maksudnya mereka itu bersegera untuk menetapkan amal dan naik ke langit. Wa imma an taqawlihim fi fadli wa syarafiha. Nah, itu. Kan malaikat itu yang nyatet amal kita. Ya, malaikat yang nyatet amal kita. Itu ketika naik ke langit, ya. Jadi ada yang tadi itu disebutkan membukukan catatan amalnya tadi kemudian dibawa naik ke langit. Ya. Disimpan. Wa im antaqaulim fi fadli wa syarafiha. Jadi ada ya terkait dengan mereka itu menceritakan tentang bagaimana kemuliaan amal tadi macam-macam tadi. Itu taqawul namanya.
Waqad samaha mukhasamah. Nah ini. Nah itu disebut mukhasamah. Artinya mereka itu berebut. Jadi bayangkan ya betapa sibuknya malaikat. Nah, gitu. Makanya ada sampai malaikat itu yang nyatat amal itu sampai saking luar biasa nilai amal itu. Malaikat itu sampai ya Allah ini luar biasa. Gitu. Jadi ada amal-amal yang membuat malaikat itu sibuk. Nah itu diistilahkan tadi mukhasamah. Ya, mukhasamah. Nah ini makanya ya kita itu kalau apa namanya malam ya mulai malam ketika orang tidur kita bangun ya malaikat itu kan akan mencatat amal kita, termasuk di dalam Al-Quran itu kan ada ayat ya yang Allah itu menceritakan, ayat ini ditanyakan pada Ibnu Abbas ya, ayat itu jadi bunyinya itu terkait dengan orang yang mati ya. Jadi terkait dengan orang yang mati, apakah orang itu nanti ditangisi oleh langit dan bumi ataukah tidak? Allah mengatakan fama bakat alaihimus sama wal ardu wa makanu mundarin. Nah, itu ayatnya. Fama bakat alaihimus sama'u. Jadi langit tidak akan menangisi orang itu. Begitu juga bumi. Wa makanu mundarin, dan mereka itu tidak akan ditangguhkan siksanya gitu. Lalu kemudian Ibnu Abbas ditanya, ayat itu kan terkait dengan konteks orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau mati, ya pokoknya orang-orang jajat itulah ya. Itu kalau mati itu nggak ditangisi langit dan bumi, gitu. Nggak ditangisi, ya malah banyak orang syukuran, ya kan? Nah kemudian Ibnu Abbas ditanya, terus bagaimana kalau orang itu orang mukmin, orang soleh? Kata Ibnu Abbas, nah kalau orang mukmin, orang soleh, mati itu ditangisi langit dan bumi. Masya Allah. Gitu. Ya. Jadi ayat tadi itu konteksnya dengan orang kafir. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa makanu mundarin. Itu orang kafir. Terus kemudian Ibnu Abbas ditanya bagaimana dengan orang mukmin, dengan orang-orang soleh. Kata Ibnu Abbas, orang mukmin, orang-orang soleh itu matinya ditangisi oleh langit dan bumi. Nah terus kemudian tanya lagi, kenapa langit dan bumi itu kok nangisi orang-orang soleh? Nah ini nanti katanya dengan al-malul a'la tadi. Ya. Jadi langit saja, ini langit saja ya. Langit itu Pak, begitu kita lahir, Allah itu membuka satu lubang di langit itu untuk kita. Nah, malaikat tadi itu kan turun membawa rizki, ya kan? Lewat situ keluar masuk. Nah, kemudian manusia itu dari langit tadi Allah menurunkan rizki kepada manusia tadi. Nanti dari bumi catatan amalnya itu dibawa ke langit lewat itu. Lubang tadi. Itu penjelasan Ibnu Abbas. Nah itu ya. Nah siapa yang membawa naik turun tadi? Ya malaikat tadi itu yang tadi disebut mukhasamah tadi. Ya. Ya itu. Nah langit itu begitu orang tadi meninggal ditutup lubangnya. Makanya langit nangis. Karena nggak dipakai lagi lewat. Untuk menurunkan rezeki kepada orang soleh tadi dan untuk membawa catatan amalnya. Gitu. Lalu kemudian bumi juga nangis, Pak. Kenapa bumi nangis? Karena biasanya tempat dipakai untuk sujud tadi orangnya sudah nggak ada. Nah itu makanya ya kalau kita di rumah itu usahakan kalau sholat itu ya cari tempat yang beda-beda gitu. Supaya apa? Tempat yang kita pakai sujud itu banyak. Nah, gitu. Itu diantaranya. Jadi nanti kalau misalnya tempat ini kita pakai ganti lagi nanti tempat yang lain, ganti lagi tempat yang lain ganti. Maka tempat-tempat itu nanti akan menjadi saksi kita. Dan pada saat kita meninggal dia akan nangis. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang memakai dia tadi. Yang memakai dia tadi itu sudah
meninggal dan ditutup. Nah itu, ya. Nah supaya bumi tadi itu tidak nangis, jadi nanti makanya ahli warisnya anak-anaknya itu, ya supaya senang ya bumi tadi, meneruskan. Makanya kan salah satu bentuk birrul walidain itu kalau orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya kalau punya kebiasaan baik sholat tahajud atau apa teruskan, gitu, teruskan kebiasaan tadi, ya baca Quran, sholat duha, teruskan kebiasaannya, ya. Nah, ini itu untuk menyambung ya amal soleh orang tua kita. Nah itu, ya. Nah kembali ke sini, jadi itu gambaran tentang malul a'la tadi, apa yang dilakukan oleh para malaikat muqarrabun tadi. Ya itu yang dikatakan di sini. Jadi itu alasan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah kenapa Rasulullah kemudian memakai du'abah tadi. Ya memakai kuncir tadi. Nah, gitu loh. Ya. Kemudian wasu'ila anul Bukhari ditanya tentang itu. Faqala sahih, kata Bukhari itu benar. Artinya riwayat tentang mimpinya Rasulullah ketemu Allah tadi itu benar. Itu masyhur sekali hadis itu. Gitu. Nah, nanti di dalam ada satu kitab judulnya itu Tabarrukus Sahabah bi Atharin Nabi. Jadi bagaimana para sahabat itu mengharap berkah dari jejak-jejak peninggalan Rasulullah. Nah, di situ ada kisah tentang jadi yang bermimpi ketemu Allah itu bukan hanya Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal, nah itu dalam riwayat itu, dalam buku itu disebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal itu juga sama. Ya, pernah bermimpi bertemu Allah. Nah itu. Nah ya, nah, ini Masya Allah itu. Jadi kalau bermimpi ketemu Rasulullah itu banyak. Tapi yang bermimpi bisa ketemu Allah itu sedikit sekali. Ya, nah ini tadi diantaranya yang tadi kita sebutkan. Qala faman, ya, famintil kal hali arhad du'aba baina katifai. Nah, jadi dari situ kata beliau, ya, famintil kal hali, dari keadaan itu arhad du'abah, maka Nabi itu memanjangkan du'abahnya tadi, memanjangkan kuncir atau jembul tadi itu. Baina katifai, di antara dua pundaknya. Wa ada minal ilmil ladzi tungkiru alsinatul juhali wa qulubum. Nah, ini termasuk ilmu yang banyak ditolak oleh lesan-lesan orang yang bodoh, kata Ibnu Qayyim. Ya, wa qulubum, dan ditolak hati mereka. Walam ara hadil faedah fi itsbati du'ba li ghairihi. Dan aku, kata Ibnu Qayyim, ya, tidak punya alasan, ya, mengenai faidah. Ya, walam ara hadil faedah. Jadi aku tidak punya alasan, ya, mengenai, maksudnya perlunya tambahan lagi penjelasan fi itsbati du'bah, ya, du'abah tadi li ghairihi. Gitu, karena pertimbangan yang lain. Karena sudah dijelaskan, mau dipakai alasan apa lagi gitu. Kalau orang itu memang orang bodoh, nggak mau diberitahu, kata beliau, mau dikasih alasan apa lagi? Nah, gitu. Maka alasan tadi sudah cukup. Ya, jadi alasan tadi itu sebenarnya sudah cukup, kata beliau. Nah, gitu. Jadi alasan tadi itu sudah cukup. Jadi kalau mau mengambil pelajaran ya sudah cukup sebenarnya pakai alasan itu. Ya, nah ini. Nah itu gambaran yang kita bisa melihat ya terkait dengan penjelasan bagaimana Rasulullah SAW memakai imamah, kemudian bagaimana memanjangkan ujung imamahnya tadi itu dua di kanan dan di kiri di pundak Rasulullah SAW. Nah, itu, ya. Nah kemudian berikutnya wala bisal qamis, Rasulullah itu juga memakai gamis. Wa kana habba athyabi ilaihi, dan gamis itu pakaian yang paling disukai Nabi. Ya, pakai gamis itu. Ya. Wa kana kamu firusughi, ya. Jadi Rasulullah SAW itu memakai gamis dan itu disukai oleh baginda Nabi SAW. Ya. Nah, gamis itu kita sebut ya kalau di sini itu
jubah lah gitu ya, jubah itu. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian disebutkan ya, wa kana kummu ila rusuk. Jadi lengannya itu sampai ke pergelangan. Jadi lengan maksudnya tidak pendek Nabi pakai. Jadi gamisnya itu lengannya panjang. Jadi dari sini ke sini gitu. Ya. Nah, itu yang dipakai Rasulullah. Ya. Wala bisal jubbah. Kemudian Nabi juga memakai jubbah. Ya, memakai jubbah. Nah, wal faruj wa washibul qoba. Ya, nah, jadi faruj itu menyerupai ya qoba. Wal farjiyah ya, jadi menyerupai qoba. Wal farja wala bisal qoba, dan Nabi juga memakai qoba ya di sini. Nah, kemudian jadi pakaian qoba itu apa? Jadi qoba itu pakaian luar sejenis mantel gitu. Jadi kalau orang Arab itu kan biasanya ada pakaian gamis, kemudian di luarnya itu kayak ada apa namanya kayak jubah, ya kan? Ada kayak mantel lah gitu. Kenapa Pak begitu? Karena memang kalau musim dingin itu kan ya wajar lah. Zaman dulu kan belum ada jaket kayak sekarang ya. Jadi yang memungkinkan mereka jaketnya pada waktu itu. Kalau sekarang itu kan dalam pakai long john, kaos dalam, kemudian apa? Kalau kita waktu haji atau mungkin waktu umroh musim dingin ya kan, itu kan terus nanti setelah itu pakai gamis tadi, terus nanti luarnya pakai apa? Kalau model Syekhul Azhar itu kan ada kayak jas gitu yang di luar gitu. Nah itu. Kenapa mereka memakai pakaian seperti itu? Karena dingin. Jadi tumpuk-tumpuk. Ya kan, tumpuk-tumpuk. Nah itu. Nah, wala bisa fis safar jubbah dayyiqatil kumain. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang bepergian, Rasulullah itu memakai jubah yang sempit kedua lengannya itu. Jadi ada yang model begini kan, ada manset istilahnya kan, terus ada yang lebar. Nah, gitu. Ya. Nah, ini. Wali bisal izar warida, Nabi juga memakai izar, sarung, warida juga memakai surban, gitu. Qala al-Waqidi kana ridahu wa burduhu. Nabi itu surban dan burdahnya tulasit adra. Jadi panjangnya itu 6 dira. Oh, panjang itu. Dira itu ini, Pak. Jadi kalau kita hitung dira ya. Jadi ini shibr, ini namanya shibr. Jengkal tangan itu namanya shibr. Dira itu ini. Ya ini dira. Ya. Nah, itu 6 dira kan panjang. Ya kan berapa meter itu? Ya kan? Itu. Nah, itu yang dipakai oleh Rasulullah. Nah, jadi di situ disebutkan sita adra fi salasatin wa shibr. Nah, ini. Ya. Wa izaru minusaj umman tulu arba adra. Ya, dan sarungnya Nabi, jadi sarung ya. Itu adalah bisa kita katakan tenunan dari Oman yang panjangnya itu 4 dira dan shibr, 1 jengkal tadi. Fi urdi dira'aini wa shibr. Lebarnya itu 2 dira. Jadi panjangnya lebih panjang daripada lebar-lebarnya cuma 2 dira. Tapi panjangnya 6 ya atau 4 gitu. Jadi berarti memanjang ya. Bentuknya itu memanjang. Nah gitu. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum kita tutup seperti biasa, silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan tadi. Fadhal.